Hello? Poseidon adalah film bertemakan tragedi bencana tahun 2006 asal Amerika Serikat. Film ini mengisahkan sebuah kapal pesiar super mewah dan canggih yang sedang berlayar di tengah samudera. Namun siapa sangka, samudera yang awalnya tenang tiba-tiba terjadi tsunami dengan gelombang yang sangat tinggi. Akankah Poseidon bertahan dari terjangan tsunami? Tonton sampai habis. Hai, kembali lagi di ZF Film. Selamat mendengarkan dongengan yang sangat tidak bermanfaat ini. Tapi saya harap waktu Anda bermanfaat setelah menonton video ini. Saya akan mengingatkan kembali bahwa konten ini adalah full spoiler. Jadi, jika ada yang belum menonton filmnya, saya sangat menyarankan untuk menonton filmnya terlebih dahulu. Akan tetapi, jika kalian malas untuk menonton filmnya, ya nggak apa-apa sih, silakan tonton video ini. Jika belum subscribe, silakan subscribe di bawah ya guys, and silakan tonton sampai habis. Film dimulai dengan menampilkan sebuah kapal pesiar super mewah yang nampak kokoh dan tahan segala ancaman di lautan. Kapal tersebut bernama Poseidon. Kapal ini berangkat berlayar dari London menuju New York melewati Samudra Atlantik. Saat itu bertepatan dengan pergantian tahun atau tahun baru. Kemudian terlihat di area dapur, semua orang sangat sibuk mempersiapkan pesta tahun baru. Di situ terlihat seorang wanita yang bernama Elena. Ia adalah penumpang gelap yang sedang mencari pacarnya yang bernama Malko Fatin. Pacarnya ternyata karyawan di kapal Poseidon. Di aula, nampaknya pesta akan segera dimulai. Di sana juga terlihat seorang pejudi profesional bernama Yanto yang bertemu dengan Maggie. Maggie adalah seorang janda yang sedang berlibur dengan anak satu-satunya. Mr. Nelson juga menaiki kapal pesiar tersebut. Ia adalah seorang arsitek kelas dunia. Ia memilih untuk keluar dari aula untuk menghubungi kekasihnya. Perhitungan mundur menuju tahun baru pun dimulai. Ketika semua orang bersukaria merayakan tahun baru, sang kapten melihat gelombang tsunami yang sangat tinggi menuju ke kapal mereka. Gelombang tersebut membuat kapal Poseidon oleng dan tak kuat menahan tekanan air dan seketika langsung terbalik. Suasana yang awalnya happy seketika menjadi mencekam. Semua orang sangat panik dan ketakutan. Sang kapten memberikan himbauan agar seluruh penumpang tenang sampai tim penyelamat datang menolong mereka. Akan tetapi, Robert memaksa ingin keluar untuk mencari anaknya yang terjebak di ruang klub. Namun sang kapten melarangnya karena sangat berbahaya dan demi keselamatan seluruh penumpang. Di sisi lain, ternyata Dylan mendengar percakapan mereka. Dylan pun setuju dengan Robert untuk mencari jalan keluar saja. Ia kemudian mengajak Maggie, Connor, dan Mr. Nelson. Karena tidak mengetahui seluk-beluk ruangan di Poseidon,
Robert kemudian bertanya kepada pelayan yang kebetulan sedang lewat. Pelayan tersebut bernama Malko. Malko langsung berusaha menunjukkan jalan dan mengarahkan untuk melewati dapur saja. Namun aksesnya tertutup oleh reruntuhan puing-puing kapal. Mereka kemudian mencoba menuju pintu lift yang tertutup. Dan mereka berniat untuk menyeberangi lift tersebut dengan bangku panjang. Mereka semua berusaha berjalan di atas bangku panjang tersebut yang melintang di atas ketinggian. Namun ketika Mr. Nelson hendak naik, tiba-tiba saja terjadi goncangan yang membuat kursi panjang tadi patah. Namun untungnya, Mr. Nelson berhasil selamat. Akan tetapi, Malko game over akibat terseret lift yang jatuh dari atas. Singkat cerita, ketika sampai di ruangan klub, ternyata kaki Christian tertimpa tiang besi dan tak bisa diangkat karena terlalu berat. Untungnya, ada seorang pria bernama Lucky yang berkenan membantu mereka dengan mengangkat besi tersebut menggunakan sebuah dongkrak. Setelah berhasil selamat, mereka keluar dari sana dan bertemu dengan Dylan. Setelah beristirahat cukup lama, mereka mulai mencari cara agar bisa keluar. Mereka kemudian memanfaatkan tiang besi untuk menyeberang ke sisi lain dari kapal. Christian memimpin paling depan, diikuti Maggie, Garner, dan Mr. Nelson. Namun ketika Lucky melewatinya, tiba-tiba saja terjadi guncangan. Hal tersebut membuat mesin kapal jatuh dan menimpa tepat di atas Lucky. Lucky pun langsung game over. Bahan bakar kapal juga mengalami kebocoran yang membuat kebakaran hebat. Karena jembatan yang tadi digunakan sudah roboh, Dylan pun mencoba mencari cara lain agar dia, Jennifer, dan Robert dapat bergabung ke rombongan lain. Dylan kemudian nekat meloncat ke bawah menembus kobaran api. Untungnya ia jatuh di air. Dylan pun mengambil sebuah pipa untuk dijadikan alat penyeberangan bagi mereka. Di sisi lain, nampak jendela aula yang sudah tak kuat menahan tekanan air yang terlalu kuat. Dan kaca itu pun akhirnya pecah. Air pun masuk ke dalam sana dan menenggelamkan seluruh ruangan yang ada, termasuk semua orang yang ada di dalamnya. Rombongan Dylan yang mendengar teriakan orang-orang di bawah menyadari bahwa kapal akan segera tenggelam karena air sudah memenuhi lambung kapal. Mereka pun kembali bergegas untuk mencari jalan keluar. Namun sayangnya, pintu keluar tak kunjung ditemukan. Akan tetapi, terdapat lubang kecil yang berfungsi sebagai lubang udara kapal. Mereka pun mencoba untuk melewati lubang tersebut. Elena yang mempunyai fobia dengan ruangan sempit, menolak untuk masuk ke dalam sana. Dengan terpaksa, Dylan pun menggendong Elena agar masuk ke dalam sana. Ketika sudah sampai di ujung lorong, ternyata pintunya terkunci oleh baut yang sangat kencang. Robert pun kemudian menyuruh Garner yang mempunyai tangan yang kecil untuk mencoba memutar baut yang ada. Namun di saat itu juga, air sudah terlanjur memenuhi lorong tersebut. Elena kemudian mempunyai sebuah ide untuk membuka baut tersebut dengan kalung miliknya. Untungnya, mereka berhasil membuka pintu lorong tepat pada waktunya. Setelah keluar,
ternyata mereka belum benar-benar keluar dari dalam kapal. Mereka sampai pada ruangan yang di atasnya ada tangki pemberat kapal. Karena tak ada pilihan lain, Robert memutuskan untuk membuka tangki pemberat dan berencana untuk berenang melewati tangki tersebut. Mereka semua berusaha berenang melewati tangki tersebut. Namun Elena yang tak pandai berenang mengalami kendala dan tak sadarkan diri. Robert berusaha menolong Elena sesuai prosedur penyelamatan. Namun sayangnya, Elena sudah tak bisa diselamatkan. Elena pun terpaksa ditinggalkan oleh rombongan. Rombongan kembali berjalan, kemudian sampai pada ruang kru. Terlihat para kru yang terbakar akibat ledakan mesin kapal. Di sana mereka juga menemukan peta kapal yang dapat menuntun mereka untuk keluar. Dylan kemudian memutuskan untuk menuju ke arah baling-baling kapal sebagai jalan keluar. Namun sayangnya, jalan menuju baling-baling sudah terendam oleh air laut. Hal tersebut membuat mereka harus mencari jalan lain. Setelah mencari jalan keluar, namun tak kunjung menemukannya. Kini mereka hanya bisa terdiam di ruang kontrol. Saat itu, kembali terjadi ledakan yang membuat kebocoran kian bertambah. Ledakan tersebut sampai pada ruang kontrol yang membuat Connor terbawa arus. Sehingga Maggie dan Dylan harus mencari Connor terlebih dahulu sebelum membuka pintu. Namun ternyata baling-baling kapal masih berputar dengan kencang. Mereka pun mengurungkan niat untuk membuka pintu tersebut karena terlalu berbahaya. Mereka semua bisa tersedot oleh baling-baling tersebut. Robert pun memutuskan untuk kembali ke ruang kontrol yang sudah terendam air akibat ledakan tadi. Robert yang berinisiatif mematikan baling-baling kapal dengan memencet emergency stop malah salah menekan tombol yang membuat baling-baling kapal berputar berlawanan arah yang membuat udara tersedot menuju bilah baling-baling. Namun untungnya, Dylan berhasil melemparkan tabung oksigen yang membuat baling-baling kapal meledak dan berhenti berputar. Mereka pun berusaha keluar meninggalkan Robert yang sudah game over di ruang kontrol. Setelah berhasil keluar, mereka kemudian melompat ke dalam laut menuju perahu karet yang kebetulan mengapung di dekat kapal. Di waktu yang bersamaan, badan kapal Poseidon mulai tenggelam sepenuhnya. Mereka berusaha mendayung perahu karet sekuat tenaga agar tidak tersedot oleh gelombang yang dihasilkan oleh tenggelamnya kapal Poseidon. Sesaat setelah mereka selamat, tim penyelamat pun datang dengan menggunakan helikopter. Mereka pun diselamatkan oleh tim penyelamat. Setelah itu, film pun selesai. Oke, pesan yang dapat kami ambil dari film ini adalah kita tak pernah tahu kejadian apa yang akan menimpa ke depannya. Walaupun sudah menaiki kapal yang besar dengan teknologi super canggih, tidak menjamin akan tetap kokoh di tengah lautan jika takdirnya akan tenggelam. Oleh karenanya, ada baiknya berdoa sebelum berpergian agar selalu dalam lindungan Tuhan. See you in the next video. Salam hangat, ZF Film. Don.